Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Kiki Luki Nopalia, MPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Rejang Provinsi Bengkulu dengan fasilitator Bapak Purwanto MPD dan pengajar praktik Ibu Leni Agustina MPD. Pada sesi ini, saya akan membuat koneksi antara modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak serta modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Assalamualaikum. Berawal dari visi sekolah impian, saya memandang perlu melakukan perubahan dengan pertimbangan, menggali kekuatan serta potensi yang dimiliki elemen-elemen sekolah untuk mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara dan Merdeka Belajar. Kita akan menggali kekuatan dan pencapaian yang pernah dilakukan oleh guru maupun calon guru penggerak dalam mewujudkan visi, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini adalah dasar untuk melakukan perubahan melalui pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Dalam menyusun visi sebagai guru penggerak, saya berpegang pada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Murid harus dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan agar mereka dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman sesuai dengan minat dan potensi serta bakatnya masing-masing, namun tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Di sini, peran sebagai guru penggerak sangatlah memiliki nilai yang sangat penting, di mana harus dapat mendorong tumbuh kembangnya bakat dan potensi siswa secara holistik, aktif dan proaktif dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru penggerak juga harus membuat suatu konsep perubahan untuk mewujudkan visi terciptanya profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, saya mencoba menyusun sebuah visi guru penggerak, yaitu semakin berdaya menyediakan dukungan untuk menuntun kekuatan kodrat murid sebagai insan yang berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Dalam menyusun visi disusun dengan mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Sebagai guru, saya harus dapat membantu murid menemukan dan mengembangkan potensi diri yang dimiliki sebagai bekal kesuksesan di masa depan. Membekali murid dengan kecakapan abad 21 sesuai dengan tuntutan zaman, namun tetap berpegang pada kultur budaya Indonesia serta memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Agar dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki murid, yaitu berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Hal ini relevan dengan profil pelajar Pancasila pada aspek berakhlak mulia serta bernalar kritis dan kreatif.
Berdasarkan hasil identifikasi potensi serta kekuatan yang ada, maka prakarsa perubahan yang diambil untuk mewujudkan visi adalah meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan kreatif murid dalam memperoleh dan memproses informasi untuk mengambil keputusan melalui pembelajaran berbasis project-based learning STEM dengan pendekatan kontekstual. Pembelajaran yang berbasis proyek yang mengkaitkan antara sains, teknologi, engineering, dan matematika, serta dengan pendekatan kontekstual ini diharapkan dapat membekali siswa dengan kecakapan abad 21, yaitu berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, juga membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi. Untuk mewujudkan visi yang diharapkan melalui prakarsa perubahan, maka upaya yang dapat dilakukan kemudian adalah dengan melalui tahapan bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Tahapan yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membentuk murid yang memiliki akhlak mulia? Bagaimana cara meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid dalam memperoleh dan memproses informasi untuk mengambil keputusan? Dan bagaimana cara meningkatkan kreativitas murid? Tindakan yang dilakukan yang pertama adalah mengidentifikasi potensi yang ada pada murid dan guru. Kedua, mengidentifikasi program sekolah yang merupakan budaya positif yang telah terlaksana di sekolah. Tiga, mengintegrasikan nilai-nilai akhlak mulia dalam alur tujuan pembelajaran atau ATP. Empat, membuat tugas proyek berbasis STEM dengan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif murid. Lima, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan tim manajemen sekolah. Tahap berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, apa saja budaya positif untuk membentuk akhlak mulia yang telah dilakukan selama ini? Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan kreatif murid? Keterampilan apa yang sudah dimiliki dan membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan kreativitas murid? Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan mencari contoh budaya positif yang telah dilakukan baik di kelas maupun di sekolah yang dapat membentuk akhlak mulia. Kemudian mencari contoh nyata pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan kreativitas murid melalui wawancara, studi literatur secara mandiri maupun kolaborasi. Berikutnya adalah dengan melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat dari teman sejawat maupun kepala sekolah. Tahap berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia, bernalar kritis, dan kreatif? Langkah apa yang dapat dilakukan untuk membentuk akhlak mulia pada murid? Langkah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan kreativitas murid? Tindakan yang dapat dilakukan adalah berdiskusi dengan para stakeholder di sekolah, kemudian menyusun perencanaan, pengembangan, evaluasi, serta pengamatan terhadap respon murid dan perubahan kebiasaan atau tingkah laku murid. Kemudian membuat perangkat pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning STEM dengan pendekatan kontekstual, yaitu diantaranya menyusun modul, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, dan lain-lain, kemudian mengintegrasikan nilai-nilai karakter berakhlak mulia.
Yang tidak kalah penting adalah dengan membuat target proses peningkatan kemampuan bernalar kritis dan kreativitas murid. Kemudian, tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya kemudian, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan murid yang berakhlak mulia, bernalar kritis, dan kreatif? Kegiatan belajar seperti apa yang dapat mewujudkan murid yang berakhlak mulia? Kegiatan belajar seperti apa yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan kreativitas murid? Kemudian bagaimana cara agar tetap konsisten dalam meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan kreativitas murid? Tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, melibatkan semua komponen atau stakeholders, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, pengelolaan sekolah, sarana dan prasarana, kemudian pelaksanaan ekstrakurikuler, etos kerja dari warga sekolah, serta dukungan orang tua atau wali murid dan masyarakat. Yang kedua adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter berakhlak mulia dalam model pembelajaran Project Based Learning STEM dengan pendekatan kontekstual. Yang ketiga, dengan membuat catatan pencapaian, kendala, serta melakukan refleksi dan evaluasi berdasarkan hasil supervisi dari kepala sekolah atau observasi dari rekan sejawat, serta refleksi dari murid. Berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif merupakan salah satu cara mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu olahraga, olah hati, dan olah pikir, sehingga membentuk cipta, rasa, dan karsa yang akan membentuk budi pekerti pada diri murid. Murid akan menjadi sumber daya manusia yang unggul dengan karakter profil pelajar Pancasila yang dimilikinya, serta dapat bersaing secara global dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Demikianlah pemaparan dari saya. Semoga dapat menginspirasi calon guru penggerak Indonesia untuk melakukan perubahan demi mewujudkan visi profil pelajar Pancasila. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak. Salam dan bahagia. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari saya.